Saya mau nanya dong. Iya, nanya apa? Saya kan mau nampilin buah nanas. Di tabel array kan ada buah apel, Iya. nanas, pepaya dan salak. Saya mau masukin indeks kedua, tapi kok malah yang tampil buah pepaya ya? Fitri mau menjawab pertanyaan dari Oka. Jadi pertanyaan dari Oka itu termasuk ke kategori array. Nah, sebelumnya di sini kan ada mengapa masuk kategori array. Jadi di dalam sebuah array itu kita bisa mengakses sebuah nilai dengan memanggil indeksnya. Terus indeks sendiri teh mempresentasikan urutan posisi elemen di mana urutan pertama dimulai dari 0. Jadi ingat ya, indeks itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Terus pertanyaan di sini tuh Oka mau nampilin nanas kan. Nah, terus buah-buahannya tuh ada apel, nanas, pepaya dan salak. Tadi pertanyaannya kenapa yang tampil pepaya bukan nanas? Tadi udah dijelaskan soal indeks itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Jadi si apelnya itu indeks 0, nanasnya itu indeks 1, pepaya itu indeks 2 dan salak itu indeks 3. Apakah mengerti, Oka? Oh gitu ya Teh. Jadi kenapa yang tampil itu pepaya? Karena indeksnya itu mulai dari 0. Iya, Terima kasih Teh. sama-sama. Oh iya. Ya nanti saya tanyain ya sebentar ya. Iya. Sekalian nanya ya. Ini kebetulan tadi teman saya nanya, dia tukang cilok. Nah dia tuh di gerobak ciloknya tuh kan ada cilok, tahu sama pangsit. Iya. Nah kata kata Adam ini ciloknya habis, pengen diganti aja sama bakso ikan. Nah gimana ya caranya kalau diarah? Oh gitu Jo. Nah kebetulan di sini ada codingan tentang array, kayak persamaan tentang apa yang ditanya sama Kujo. Di sini sudah dijelasin. Ada pseudocode mengubah nilai indeks dalam suatu array. Nah di sini tuh isi awal data nilai mahasiswa integer nilai indeksnya 5. Kenapa bisa 5? Karena si indeks itu mulai dari 0 terus diakhiri dengan 4. Jadi jumlahnya ada 5. Nah, terus mengambil data yang di bawah KKM. Si out nilai di bawah KKM adalah nilai indeks dari 3, berarti dia mengambil indeks panggilan nomor indeks 3 dan nilai indeks 4. Di sini mengubah nilai di bawah KKM menjadi KKM. Nilai indeks 3 sama dengan 75, nilai indeks 4 sama dengan 75. Yang terakhir itu mencetak isi array. Cout update data nilai mahasiswa, nilai indeks dari 3 dan nilai indeks dari 4. Kan di sini sudah dijelasin indeks dari nilai 3 itu kan 95 ya. Kenapa 95? Karena indeks pertama itu 0. Ingat ya, 0 bukan 1. Oh gitu Teh. Kang. Begini Kang, kemarin kan Pak Tukino ngejelasin ya tentang stack ya. Aduh, kebetulan kemarin tuh saya tidur Kang. Ngantuk kemarin saya kerja. Nah, itu tuh ngejelasin. Nah, terus saya kan langsung aja coba-coba coding. Saya coba coding. Saya tuh codingnya pengen ngeluarin tumpukan paling bawah yang paling bawah langsung gitu. Tapi error mulu. Kenapa ya Kang? Oh, itu karena array itu mengusung konsep LIFO Kang Pujo. Nah, kalau gitu mending kita belajar bareng dulu nih. Kita ngulas apa itu LIFO gitu, yang ada di dalam stack. Kan tadi kasusnya keranjang cucian ya Kang Pujo ya. Nah, di sini misalkan ada keranjang cucian juga nih. Nah, misalkan ini gantungan pakaian nih Kang. Nah, ini keranjang cuciannya. Nah, kan tadi Kang Puyo cuma sampai keranjang cucian. Nah, kita bahas bareng-bareng gimana caranya dari keranjang cucian itu kita cuci sampai ke mesin cuci gitu. Gimana caranya? Nah,
stack itu kan konsepnya gini ya Kang. Nih, misalkan dari gantungan pakaian mau dipindahin gitu ke keranjang cucian. Misalkan nih ada celana mau kita masukin ke keranjang cucian karena udah kita pakai gitu kan. Nah, otomatis celana ini masuk ke bawah ya kan, ke paling bawah gitu karena ya secara fakta juga bahwa ketika kita naruh di keranjang gitu ya paling bawah dulu gitu yang diisi, bukan paling atas dulu. Berarti kalau paling atas kan melayang ya celananya gitu. Jadi memang faktanya juga celana itu kalau dimasukin ya paling bawah gitu, seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya gitu. Misalkan kaos kita pindahin ke keranjang cucian, dari sini pindah ke sini gitu. Dari kemeja pindah ke sini, dari sini pindah ke sini, dari jaket pindah ke sini gitu. Jadi yang pertama masuk itu akan selalu berada di paling bawah gitu. Dan yang paling terakhir itu pasti berada di paling atas gitu. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada mesin cuci ya Kang ya. Nah, kita pindah ini dari keranjang cucian ke mesin cuci. Gimana caranya gitu? Tentunya kita nggak boleh masukin yang pertama itu celana Kang gitu. Karena kan celana paling bawah ya. Masa kita masukin pertama ke mesin cuci? Berarti kalau kita mau masukin celana pertama ke mesin cuci, kita harus ngeberantakin tumpukan cucian kita harus narik-narik yang paling bawah dulu gitu. Nah, yang paling mudah adalah kita masukin ke mesin cuci itu yang ada di paling atas dulu, yaitu jaket. Nah, jaket kita pindahin ke mesin cuci duluan gitu. Jadi jaket pindah ke mesin cuci paling bawah gitu. Nah, setelahnya karena jaket ini hilang, maka sisa rompi paling atas. Rompi kemudian kita pindahin ke mesin cuci. Terus sampai dengan ke celana paling akhir ada di atas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya yang terakhir masuk yaitu jaket ya, itu pertama keluar gitu. Jaket kan terakhir masuk ya kan ke sini gitu. Dia ada di paling atas tapi dia pertama kali keluar gitu. Pertama kali dipindahkan ke mesin cuci gitu. Nah, jadi disinilah LIFO-nya, last in first out gitu. Jadi yang pertama keluar itu bakal jadi yang pertama masuk. Gitu, seperti itu Kang Ujo. Gimana? Sudah paham belum Kang Ujo? Oh gitu ya Kang. Oh alhamdulillah Kang, saya udah ngerti lah karena udah dijelasin juga tadi. Alhamdulillah. Tapi kan saya mau nanya, caranya kita tahu kalau stack itu kosong atau penuh gimana ya Kang? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, kita mesti belajar bareng dulu nih indexing di dalam stack. Nah, tadi kan Kang Ujo sempat nanya ya ke Teh Fitria gitu, gimana sih indexing di dalam array? Nah, di dalam stack juga nggak terlalu banyak berbeda gitu indexingnya gitu. Stack juga memiliki indeks gitu yang dimulai dari 0. Nah, jadi ini indeks di dalam stack gitu yang dimulai dari 0 gitu. Nah, kalau udah kayak gini kan kita tahu ya indeksnya 0-nya itu apa gitu. Nah, celana betul. Kaos indeks 1-nya. Indeks 2-nya kemeja, pinter indeks 3-nya rompi. Iya betul sekali. Nah, terakhir nih Jaket Kang. jaket betul. Lagi-lagi nggak ada dong. Karena apa? Karena stack itu punya yang namanya max gitu. Jadi ada maksimal tumpukannya di dalam stack. Jadi misalkan di dunia nyata kita punya keranjang yang muat 10 kilo. Kita nggak bisa masukin ke keranjang tersebut buah-buahan yang beratnya 20 kilo gitu. Nah, seperti itulah max gitu. Nah, di sini tumpukan maksimalnya kalau kita lihat itu ada 4 gitu. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin kita tambahin pakaian lagi di dalamnya gitu. Jadi 5 seperti itu. Nah, di stack juga ada yang namanya top. Nah, top itu apa? Top itu adalah data yang berada di puncak gitu, yang berada di paling atas itu. Nah, di sini kalau kita lihat topnya apa? Jaket dong ya, karena jaket itu berada di paling atas gitu. Nah, berarti secara tidak langsung kita bakal tahu nih gitu gimana kondisi kalau stack itu udah penuh, yaitu ketika topnya itu sudah sama dengan max-nya gitu. Seperti itu. Itu kalau kita pengen tahu stack itu udah penuh atau belum. Cuman kan pertanyaan dari Teopika itu kan kita pengen
tahu gitu ya stack itu masih kosong atau enggak gitu. Nah kalau itu kita bisa lihat dari indeks paling terakhirnya gitu, seperti itu. Kan pertanyaan dari Teh Vika tadi, kita pengen tahu stack ini masih kosong atau enggak ya. Nah kita bisa memanfaatkan fungsi top yang ada di stack gitu. Nah caranya gimana? Yaitu dengan pengkondisian gitu. Jadi apabila topnya sama dengan 0, maka stack itu kosong. Bener nggak? Enggak dong tentunya, karena jika topnya sama dengan 0, otomatis stack itu punya satu item di dalamnya, yaitu item dengan indeks ke 0 gitu. Jadi kita bisa mengetahui suatu stack itu kosong atau enggak ketika topnya itu lebih kecil daripada 0, yaitu -1 gitu. Jadi if top sama dengan -1, berarti stacknya masih kosong. Seperti itu. Gimana Teh Vika? Oh gitu Kang. Kang, saya mau nanya lagi. Tadi kan studi kasusnya mindahin dari keranjang cucian ke mesin cuci. Berarti kita harus menghapus data dari keranjang cucian dan menambahkannya ke mesin cuci. Nah itu gimana ya Kang caranya? Nah, buat menghapus item atau data di dalam stack, kita bisa memanfaatkan fungsi pop dan push Kang Oka di dalam stack. Nah, kita bahas bareng-bareng deh mengenai fungsi pop dan fungsi push di dalam stack nih Kang Oka. Yang pertama kita bahas fungsi pop. Nah, dianalogikan pop ini layaknya popcorn gitu, karena kita meletuskan suatu item yang ada di dalam stack gitu. Jadi kalau misalkan bingung ngebedain antara pop dan push, kita bayangin aja pop itu popcorn gitu, yaitu meletuskan gitu. Nah, misalkan nih ada keranjang ya di sini, kita pop, otomatis akan ada satu item yang hilang, yaitu item yang paling atas. Karena tadi sesuai dengan yang tadi sempat dijelaskan ketika Teh Yovika bertanya gitu, seperti itu Kang Oka. Nah, jadi ketika keranjang ini kita pop gitu, maka setelahnya jaket akan hilang dengan sendirinya, seperti itu Kang Oka. Itu fungsi pop. Selanjutnya kita ke fungsi push. Nah, fungsi push ini kita bayangkan layaknya mendorong gitu, yaitu mendorong masuk suatu item atau data. Misalkan nih, ini kan keranjang cucinya masih kosong, ini juga masih kosong. Kita push, maka akan ada celana yang masuk ke keranjang cucian, seperti itu Kang Oka. Nah, itu kan teori ya, kita nggak seru kalau cuma belajar teori. Kita ke contoh kasusnya nih melalui algoritma berikut ini. Nah, panjang nih jelasnya. Bentar. Lanjut ya, masih lanjut ya. Nah, misalkan nih kita buat pemecahan permasalahan tadi, yaitu keranjang cucian itu menggunakan pseudocode gitu, yaitu kita akan membuat program keranjang cucian. Yang pertama kan kita harus mendeskripsikan dulu nih apa aja sih gitu variabel-variabel yang ada di dalamnya. Yang pertama pastinya kita butuh max, yaitu maksimal keranjang tersebut bisa diisi, yaitu 4 ya tadi dengan tipe data integer. Terus yang kedua top gitu, yaitu letak dari item teratas gitu di dalam stack tersebut gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita juga butuh stacknya gitu, yaitu kita deklarasikan dengan nama stack aja ya biar mudah gitu, seperti itu. Dan juga kita butuh variabel juga yang bernama choose dengan tipe data integer gitu. Nah, kemudian kita implementasikan gitu permasalahan tadi ke pseudocode gitu. Nah, pertama kita harus ngecek dulu benar kata Teh Yofi tadi, keranjangnya masih kosong atau tidak. Nah, jadi if jika topnya itu sama dengan -1, itu kan berarti kosong ya. Berarti then print empty gitu. Yang artinya nanti user yang membuka atau menjalankan program kita, dia akan tahu gitu ketika stack itu masih kosong gitu, seperti itu. Tapi jika enggak gitu, jika tidak, maka kita looping nih. Kita looping apa? Isi yang ada di dalam stacknya gitu. Kita tampilkan semuanya, yaitu dengan cara i itu kita buat variabel lokal di dalam for-nya ya.
seperti yang kita tahu ya, syntax for itu kan butuh indeks ya, yaitu kita buat nama variabel indeksnya i gitu. Jika i-nya itu lebih kecil dari top gitu dan i lebih besar sama dengan 0, maka i dikurang 1 gitu. Jadi akan tampil indeksnya itu indeks yang paling bawah dulu gitu nantinya, seperti itu. Maka kita akhiri itu and for, kemudian and if juga untuk mengakhiri if dan for dan if-nya gitu, seperti itu. Nah, cuman tadi kan ada berbagai macam masalah ya. Yang pertama, kita pengen nampilin isi stack-nya dong. Ya nggak? Kita pengen tahu nih jumlah pakaiannya berapa, pakaiannya ada apa aja gitu di keranjang tersebut. Dan kita juga pengen, kadang kan kita ngambil baju kotor ya, yang sebenarnya belum kotor, cuman kita salah naruh gitu, harusnya digantung malah dimasukin ke keranjang. Kita juga butuh fungsi tersebut. Yang ketiga, fungsi cuci baju. Nah, ini kita ngehapus semuanya yang ada di dalam stack-nya, kita masukin ke mesin cuci gitu. Gimana cara buatnya? Yang pertama, kita butuh yang namanya switch case gitu. Ya, jadi ketika user menginputkan 1, berarti fungsi tersebut berfungsi sebagai tambah baju. Ketika input 2 berarti ambil baju, 3 cuci baju, dan 4 keluar dari program, yaitu exit gitu. Jadi jika case 1, maka kita buat if di dalamnya gitu. Jika topnya sama dengan max, maka kasih tahu bahwa stacknya udah penuh gitu. Karena kan nanti ketika usernya nggak tahu stack itu penuh, dia akan kebingungan gitu karena sintak errornya terlalu panjang gitu. Seperti itu. Tapi jika tidak, maka topnya ditambah 1 gitu. Jadi supaya item baru nantinya itu ada di memiliki top yang bertambah dari top sebelumnya gitu, seperti itu. Dan kita terima inputan gitu, stacknya yang diinput oleh user, seperti itu. Yaitu untuk fungsi tambah baju kotor. Kita ke permasalahan yang kedua gitu. Kita mau ngambil bajunya. Nah, case 2, apabila user yang input nomor 2, maka jika top sama dengan negatif 1, maka print stack masih kosong gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil baju dong ketika keranjangnya masih kosong, ya nggak? Nah, tapi jika tidak, maka stacknya, top dari stacknya dikurangi 1 gitu. Jadi item paling atasnya itu bakal hilang, seperti itu. Kemudian kita ke case yang ketiga, yaitu untuk memasukkan semua yang ada dalam keranjang ke mesin cuci gitu. Caranya yaitu apabila usernya menginputkan nomor 3, case 3, maka kita kembalikan lagi topnya, yaitu negatif 1, otomatis semuanya hilang, seperti itu. Kemudian kita break. Nah, kita ke case yang keempat, yaitu apabila usernya exit gitu. Jadi kita sebelum usernya menutup programnya, kita tampilkan dulu gitu ucapan terima kasih telah menggunakan program ini. Ya, segitu sih contoh kasusnya. Gimana, Kang Oka? Oh gitu Kang penjelasannya. Makasih banyak Kang. Go. Ya. Iya sekarang. Iya ampun. Ya udah. Ya, waalaikumsalam. Loh kan, saya pamit dulu ya. Udah telepon istri, udah kan? Ya, hati-hati ya Kang Henry. Ya, makasih kan. Thank you kan. Dadah Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.